Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah, hari ini kita belajar di kelas 4, masih tema 2, yaitu di buku kalian halaman 11. Hari ini kita akan belajar tentang energi air. Air merupakan salah satu sumber energi setelah matahari. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain untuk diminum, air juga digunakan untuk memasak, kemudian mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, amatilah di sekitarmu, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan tempat tinggal kalian. Tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi diri kamu. Nah, jadi alternatif jawabannya, ini jawabannya adalah salah satu seperti sini. Misalnya yang pertama adalah untuk minum. Nah, minum. Kemudian yang kedua, mandi. Setelah itu, untuk airnya digunakan untuk mencuci tangan, kemudian mencuci baju, kemudian menyiram tanaman, kemudian contoh lainnya misalnya untuk airi sawah, kemudian untuk membudidaya ikan. Nah, itu kan butuh air juga. Kemudian ada juga untuk dipakai olahraga renang. Nah, jadi di kolam renang kalian tuh kan membutuhkan air. Kemudian kalau kalian memelihara ikan di akuarium, nah itu juga membutuhkan air. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga di sini. Nah, ini bisa kalian masukkan di sini contohnya seperti tadi, misalnya minum dan untuk memasak, mencuci. Nah, itu kemudian pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu bisa kalian tulis juga di kolom tadi. Nah, baiklah, kita lanjut lagi. Ini perhatikan. Jadi air itu sangat penting bagi kita. Nah, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Coba perhatikan gambar di sini. Nah, gambar di sini nih, ini seorang anak lagi minum. Jadi ini anak ini lagi minum, dan yang satunya lagi mandi. Nah, kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, karena kalian di rumah belajar masing-masing, nah, tidak masalah. Kalian bisa mungkin saling telepon sama temannya untuk berdiskusi. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini yang ada 8, silakan. Nah, baiklah, di sini kita bacakan. Yang pertama itu, mengapa anak tersebut minum? Jawabnya berarti karena anak tersebut adalah haus. Nah, jadi ia minum. Kedua, mengapa anak tersebut mandi? Nah, anak tersebut mandi karena berarti badannya kotor. Jadi badannya kotor, ia mandi karena berkeringat. Nah, itu salah satu menyebabkan anak tersebut mandi. Nomor 3,
Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Jadi jawabnya iya. Nah, jadi iya termasuk kebutuhan. Kemudian nomor 4 di sini, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Jadi kesulitan untuk minum dan mandi. Jadi kalau tidak mempunyai air bersih, otomatis tidak bisa minum dan mandi. Oke, kemudian nomor 5, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Jawabnya iya. Nah, apakah nomor 6, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Jawabnya iya. Jadi kita berhak memiliki air bersih atau mendapatkan air bersih. Kemudian nomor 7, apa yang dimaksud dengan hak? Jadi hak itu maksudnya hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki. Itu yang dimaksud dengan hak. Kemudian selanjutnya nomor 8, carilah contoh hak kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Jadi contoh hak di dalam kehidupan, contohnya misalnya kalau kalian di rumah itu kalian berhak untuk memperoleh makan, memperoleh makan yang bergizi, makan bergizi. Kemudian apalagi kalian berhak untuk kalau di rumah itu dilindungi orang tua. Nah, kemudian kalian berhak untuk memperoleh pakaian yang bersih. Nah, pakaian bersih itu kalau di rumah. Kalau di sekolah, kira-kira apa hak kalian? Nah, hak kalian berarti bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tenang, dan apalagi haknya bisa bertanya kepada guru di saat belajar, itu hak kalian. Dan selain itu bisa bermain bola. Nah, jadi banyak sekali. Nah, kalau di masyarakat berarti apa hak kalian? Kalian berhak untuk bisa menikmati yaitu fasilitas umum, seperti kalau jalan itu kalian punya hak untuk mempergunakannya. Nah, kemudian kalau ada taman untuk duduk-duduk, nah itu boleh mempergunakan. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Nah, untuk itu setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Jadi sebelum kalian bisa menikmati hak memperoleh air bersih, kalian juga mempunyai kewajiban untuk menjaga air bersih tersebut. Nah, itu harus saling timbal balik. Nah, oke, perhatikan. Misalnya apa itu kewajiban kalian dalam memperoleh air ini sebagai sumber energi? Nah, salah satunya ini di sini kalian harus membersihkan sungai. Jadi sungai harus kalian bersihkan supaya kalian bisa memperoleh hak menikmati air yang bersih ini. Nah, itu dia. Oke, nah ini ada latihan, tinggal kalian isi aja. Yang pertama, perhatikan yang ditanyanya itu apa itu hak. Jadi ditanya apa itu hak. Nah, tadi sudah kakak jelaskan, hak itu adalah, tulis di sini, segala sesuatu yang harus
harus kita miliki atau kita peroleh. Di sini contoh hak. Nah, jadi contoh hak ya adalah hak memperoleh makanan yang bergizi, peroleh makanan yang bergizi, dan apalagi mendapatkan pendidikan, mendapat pendidikan, selain itu apalagi hak kalian berarti tadi memperoleh makanan, mendapat pendidikan, kemudian memperoleh kesehatan. Jadi berhak untuk mendapatkan kesehatan. Kemudian apalagi hak kalian berarti menikmati air bersih. Air bersih itu dia, banyak lagi. Misalnya tadi sudah kakak jelaskan, kalau misalnya fasilitas umum kalian punya hak untuk mempergunakannya seperti jalan tadi. Nah itu dia. Kemudian yang bukan contoh hak, misalnya membantu ibu. Nah itu bukan termasuk hak, itu termasuk kewajiban. Apalagi misalnya kewajiban kalian misalnya membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Nah itu bukan hak melainkan kewajiban. Apalagi contohnya misalnya puskamling. Kalau di desa-desa itu sering ada puskamling. Nah itu bukan hak melainkan kewajiban. Oke, kita lanjut lagi. Nah perhatikan ini. Nah ada lagi pertanyaan. Sini harus kalian jawab. Contoh yang pertama, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Nah, perhatikan dampaknya kegiatan kalian membersihkan sungai. Berarti dampaknya sungai menjadi bersih. Itu dampaknya bersih. Kemudian bisa kalian untuk mencuci pakaian, untuk minum bisa. Kemudian tidak terjadinya banjir karena sungai itu sudah dibersihkan. Kemudian tidak terjadinya polusi air sehingga ikan tidak banyak yang mati. Jadi ikan banyak di sungai tersebut. Kemudian lanjut lagi, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Nah kalau kalian tidak melakukan seperti sungai tersebut, nah sungai apa yang akan terjadi pada gambar tersebut? Berarti sungai akan kotor. Ini jawab, sungai kotor. Kemudian ikan-ikan akan mati karena polusi air. Kemudian bisa mengakibatkan banjir. Air tidak dapat dipergunakan. Oke, nomor 3. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Nah, gambar B itu ininya perhatikan. Nah, di sini gambar B adalah menutup keran jika air bak telah penuh. Nah, itu dia. Jadi tinggal jawab aja nomor 3 di sini. Apa dampak dari kegiatan pada gambar B? Berarti dampaknya kalau menutup keran berarti air tidak terbuang percuma di dalam bak kalau kalian mematikan keran. Dan dampaknya berarti
air akan hemat, jadi kalian membayar tagihan bulan air akan sedikit. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya nomor 4, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B. Jadi kalau tidak melakukan atau tidak memati keran, maka air bak itu akan penuh. Jadi kita tidak akan menghemat air dengan bijak, sehingga apa yang terjadi akan banyak membayar rekening air tersebut. 5, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Jawabnya iya. Jadi jawabnya iya. Kemudian nomor 6, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, yang dimaksud dengan kewajiban adalah jawabnya segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Itu yang dimaksud dengan kewajiban. Kemudian carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Jadi contoh di masyarakat. Nah, kalau di masyarakat itu kewajibannya misalnya mengikuti gotong royong atau melaksanakan gotong royong. Kemudian apalagi kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan jadi kalian jaga. Jadi menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian wajib mematuhi peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya tidak melakukan tindak kejahatan seperti mencuri atau bising-bising atau berteriak-teriak di malam hari, itu tidak boleh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada tabel yang sama, tinggal kalian kerjakan aja, jadi kalian jawab. Oke, ini yang pertama, perhatikan. Diminta apa itu yang dimaksud dengan kewajiban, tinggal kalian jawab aja. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan kewajiban. Kemudian sebutkan contoh-contoh dari kewajiban. Jadi contoh kewajiban dulu di rumah. Kalau di rumah itu apa kewajiban? Nah, kewajiban kalian adalah membantu orang tua. Membantu orang tua. Kemudian kalau di sekolah, apa itu contoh kewajiban kalian? Melaksanakan piket. Piket. Kalau di masyarakat tadi, apa yang harus kalian lakukan? Kewajiban kalian mengadakan gotong royong. Jadi kalau ada kegiatan gotong royong harus ikut. Nah, yang bukan contoh, misalnya memperoleh makanan yang bergizi, ini untuk di rumah, ini bukan termasuk kewajiban melainkan hak. Nah, jadi bukan contohnya. Kemudian kalau di sekolah, menggunakan
WC. Nah, WC itu bukan termasuk kewajiban menggunakan WC, melainkan termasuk hak. Jadi bukan contoh dari kewajiban. Dan kalau di masyarakat, bukan contohnya, berarti merasa nyaman, merasa aman. Nah, ini kalau di lingkungan ini bukan termasuk kewajiban, melainkan hak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada lagi latihan. Oke, kita perhatikan, kalian isi tabel ini gambarnya. Ini orang lagi menggosok gigi tapi airnya berlebihan sehingga banjir. Nah, sedangkan ini gambar lagi mencuci piring. Nah, jadi kalian isi di sini kotak-kotak ini sesuai dengan gambar. Apa permintaan dari pertanyaan itu yang kalian jawab. Oke, pertama, apakah dia sudah mendapatkan hak dengan baik? Ini kalau gambar satu ini memperoleh hak, berarti jawabnya sudah, malahan berlebih-lebih airnya. Kemudian mencuci piring, dia sudah mendapat haknya, jawabnya iya, karena ada air ini, sabun sudah ada, jadi sudah. Kemudian kita lanjut lagi, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Ini jawabnya belum. Kenapa belum? Karena dia tidak melaksanakan untuk menjaga air jangan berlebihan ini. Nah, ini kan sampai berlebih-lebih, berarti dia belum melaksanakan kewajiban. Nah, kemudian gambar nomor 2, sudah atau belum melaksanakan kewajiban? Jawabnya belum juga. Kenapa? Karena dia masih membuang-buang air. Kenapa? Karena di saat lagi menyabun piring ini kok dihidupkan air, tak perlu, jadi airnya dimatikan, cukup sabun dulu. Nah, setelah selesai menyabun baru dibilas, itu yang betulnya. Oke, apa yang sebaiknya dia lakukan? Jadi sarannya, jadi matikan keran saat tidak dipergunakan. Lagi gosok gigi, matikan dulu kerannya. Nah, di sini di saat menyabun berarti matikan juga kerannya, matikan kerannya juga. Nah, keran airnya dimatikan, itu sarannya. Jadi kalau mau nyuci piring, cuci aja dulu, sabun dulu sih. Nah, setelah mau bilas baru dihidupin keran air. Oke, perhatikannya ada latihan lagi. Nah, air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi apa perbedaan hak dan kewajiban? Jadi perbedaan, kalau hak itu segala sesuatu yang harus dimiliki. Sedangkan kewajiban, segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, contoh hak misalnya, nah berarti haknya memperoleh air bersih, peroleh air bersih. Jadi sebagai sumber air ini yang harus kalian dituntut memiliki hak, yaitu memperoleh air bersih. Apa kewajiban kalian terhadap sumber air ini? Nah, jadi kewajibannya adalah
menjaga kebersihan air tersebut. Kebersihan air. Jadi apa caranya? Contoh membersihkan air-air sungai, kemudian tidak membuang sampah di sungai, tidak menebang pohon sembarangan. Itu dia. Mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.